Di awal film, kita diperlihatkan seorang siswi perempuan yang terlihat lesu di kelasnya, guys. Dia ini bernama Jang Danbi yang diperankan oleh aktris Kim Seul-gi. Tiba-tiba ia dipanggil oleh sang guru ke depan kelas untuk mengerjakan soal matematika. Namun, dia sama sekali tidak mengerti dan hanya terdiam kebingungan. 구구단은 외웠냐? Setelahnya, saat di rumah, Danbi sedang bersantai main handphone dan menyalakan televisi. Juga sembari memakan jeruk. Kemudian, ibunya datang mengomeli tentang Danbi yang tidak bisa matematika seperti ayahnya. Dan bagaimana ia akan masuk ke Universitas Seoul. Di siaran televisi juga dipindahkan oleh sang ibu ke drama sejarah. Danbi pun pergi dari sana karena kesal diomeli terus-menerus. Ia kemudian menemui temannya So-hyun sambil memakan ramyun bersama. 미대 간다고 그러면 진짜 어차피 수능 날 어떻게 사람 인생이 하루에 결정이 돼? Hingga sampai So-hyun dijemput oleh ayahnya. Tibalah hari saat akan ujian masuk ke universitas. Danbi pun terbangun dari tidurnya dan melihat berita bahwa cuaca hari ini akan hujan. Dia yang sudah bersiap akan pergi, namun ibunya masih saja terus mengomel, guys. Dan memberikan payung lalu menyemangatinya. 너 오늘이면 끝이야 너. 할 수 있어. 화이팅 화이팅. Di perjalanan menuju ke sekolah, dia terus belajar dan sempat menjatuhkan bukunya. Namun karena terburu-buru, dia tidak sempat berterima kasih kepada orang yang menolongnya. Bahkan saat menuruni bus, payungnya pun tertinggal, guys. Ternyata Danbi malah berlari dan tidak mengikuti ujiannya. Hal itu karena ia takut mengecewakan ibunya yang sudah merawatnya selama ini, berharap ia meraih kesuksesan. Ia berdiam diri duduk di taman, kemudian ia melihat ke atas langit bahwa dirinya ingin menghilang. Setelahnya ia seperti mendengar suara dari sebuah kubangan air, ia pun mencoba memasukkan kakinya dan malah membuat kakinya tenggelam. Tentu saja hal itu membuatnya terkejut, guys. Di tempat lain, di sebuah tempat sejarah Korea, terdapat banyak orang berkumpul akan melakukan ritual pemanggilan hujan. Karena di sana sudah 3 tahun tidak turun hujan. Namun, raja di sana tidak percaya tahayul dan akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja seorang perempuan yang ternyata Danbi keluar dari tong yang ada airnya. Dan semua orang yang ada di sana pun terkejut. Danbi pun mengira tempat ini adalah tempat syuting drama sejarah, namun ternyata bukan, guys. Dia terbawa ke masa lalu di zaman masa Joseon. Orang-orang yang ada di sana pun menodongkan pedang karena mengira dia adalah seorang penyusup. Namun dengan berteriak ia dapat menurunkan hujan, Danbi pun berhasil kabur dari kerumunan orang di sana. Tapi tak lama setelahnya, dia ditangkap oleh seseorang yang ternyata tangan kanannya raja. Hingga Danbi dan raja pun bersepakat bahwa jika Joseon turun hujan, maka Danbi boleh pulang ke tempat asalnya. Kemudian Danbi banyak mengajarkan hal mulai dari matematika, pengetahuan umum, dan yang lainnya. Hingga lama-kelamaan akrab dengan sang raja, guys. Come on, baby. Bahkan dia pun diajak berteman oleh raja yang diperankan oleh aktor Yoon Do-jun. Banyak kejadian selama dia menjadi pengajar di sana. Namun tetap saja tidak turun hujan, yang mana jika seseorang tidak berguna di istana akan dihukum mati. Danbi yang sudah diikat dan akan siap dihukum tetapi tidak jadi karena sang raja menentang karena raja yakin dia berguna dan bisa melakukannya. 전하, 백성들은 마실 물도 없다는데 이제 쓸모를 다하였으니. Di sini kita melihat Danbi yang tengah sibuk mengerjakan soalnya sampai-sampai ia mimisan karena mungkin terlalu lelah, guys. Namun dengan sekuat tenaga ia masih melanjutkannya sebelum tugas itu terselesaikan. Sedangkan di sisi lain sang raja tengah membayangkan kepergian Danbi. Hingga esok harinya Danbi berhasil menyelesaikan tugasnya dan ia tersenyum senang akan hasilnya. Dan juga tak disangka hujan turun begitu derasnya. Hingga raja pun langsung mengingat kepada Danbi dan langsung pergi menyusul di mana Danbi berada dan berharap jika Danbi masih ada di sana. Sedangkan di sisi lain Danbi kini sudah bersiap memakai bajunya untuk kembali ke zamannya. Namun ia urungkan sejenak dan malah masuk ke dalam istana untuk berteduh. Sang raja pun datang ke sana. Pada awalnya ia sedih karena tidak menemukan keberadaan Danbi di sana. Namun ketika ia memasuki istana ternyata di sana masih ada keberadaan Danbi. Dan ia pun langsung menghampirinya. Sang raja yang sudah ketakutan memeluk Danbi karena bersyukur masih ada di sana dan masih belum pulang.
일단 가자. 어디로? Namun tetap saja, meskipun ia akhirnya sudah membuat rumusan agar terjadi hujan, ia masih saja diincar oleh para bawahan sang raja karena menganggap Danbi adalah orang jahat. Tak lama setelahnya, ia dibawa pergi oleh tangan kanan sang raja untuk melarikan diri, guys. Selama dalam perjalanan, mereka hanya berdiam diri tanpa membuka percakapan. Di sela-sela perjalanan, mereka juga sempat berhenti karena Danbi melihat sesuatu yang menarik. 처음에 진짜 나쁜 놈인 줄 알았. 일단 지금 넌 Namun, tak lama waktu berselang, tiba-tiba para penyusup datang menyerang mereka. Sang tangan kanan raja pun langsung memerintah kepada Danbi untuk segera pergi dari sana dan mencari tempat yang aman. Saat Danbi berhasil lari dari sana, sedangkan kini ia tengah melawan banyaknya para penyusup sendirian. Lalu Danbi pun disusul oleh sang raja menggunakan kudanya. Mereka banyak menghabiskan waktu berdua dengan membicarakan perihal Danbi yang bisa berada di sini dan tentang segala hal dari masa depan. 어디든. 그러니까 하늘을 여기다가 Mereka pun sempat saling mengungkapkan rasa cintanya lewat Anu. Tiba-tiba Danbi terlihat murung karena ia teringat akan ibunya sebelum ia datang ke sini. Sang raja yang melihat itu pun langsung menciumnya singkat untuk menenangkannya. Dan benar saja, Danbi kini sedikit agak lebih tenang dan mulai tersenyum kembali. Semakin hari mereka terus belajar bersama. Hingga suatu waktu Danbi diangkat jabatannya, namun jabatannya itu spesial. Dalam rangka penyambutan acara spesial tersebut, Danbi didandani oleh para penghuni istana. 무슨 배식이? Dan ternyata ia disuruh menjadi pasangannya sang raja. Dan melakukan hubungan intim malam itu juga yang membuatnya kaget dan langsung kabur melarikan diri. Namun hal itu sia-sia saja guys, karena ketika ia sudah bersembunyi, ia pun masih bisa ditemukan oleh sang raja. Dan ia pun diseret masuk ke salah satu ruangan. Di sana sang raja mengatakan jika tidak akan melakukan hal yang macam-macam. Ia juga menyuruh Danbi untuk tinggal di ruangan itu. Karena itu adalah ruangan yang aman dan bebas dari kejaran para prajurit yang mencarinya. 지금까지 함구한 이유는 걱정 마라. 안 잡아먹는다. Lalu tak lama setelahnya terlihat sang raja yang sedang berlatih untuk mengajak Danbi tinggal bersama dengannya. Dan ketika harinya tiba, sang raja menyatakan perasaannya kepada Danbi dan mengajaknya untuk tinggal bersamanya di istana. Untuk selama-lamanya bersama guys. Namun jawaban dari Danbi kurang enak didengar karena ia menolaknya dengan beralasan ia harus kembali ke zamannya. Dan juga alasan ia ingin kembali adalah merindukan sang keluarga dan teman-temannya di masanya. 절 믿고 기다려주는 사람이 계속 도망친 상태로 살 순 없. Raja yang mendapat jawaban tersebut pun langsung pergi dari hadapannya meninggalkan ia sendiri di ruangan tersebut. Namun tak selang lama dari kepergian sang raja, datang seorang penyusup yang menusuk Danbi lalu membakar seluruh ruangan tersebut. Sang raja yang mendapat kabar jika Danbi tengah dalam bahaya langsung panik lalu menyusul ke tempat kejadian dan menyelamatkannya. Keesokan harinya, sang raja dan para bawahannya berkumpul untuk mencari tahu pelaku penusukan kepada Danbi guys. Dan ternyata sang pelaku dari kejadian semalam adalah bawahan yang paling dekat dengan raja. Namun karena sang raja murah hati, ia memaafkannya karena Danbi ternyata baik-baik saja. Karena penusukan itu gagal dilakukannya. Jadi Danbi ini guys bisa selamat karena buku tebal yang ada dalam tasnya. Setelahnya Danbi pun kembali pada zamannya dengan diantar oleh raja. Mereka pun akhirnya tiba di tempat perpisahan lalu menghilang. Danbi pun kini sudah kembali ke zamannya. Saat sesampainya di rumah, ia langsung memeluk sang ibu. Hari pun berlalu dengan sangat cepat dan tak terasa kini sudah musim penghujan lagi. Dan disinilah Danbi berdiri tepat di bawah genangan air. Namun tak disangka dari arah samping seseorang memayunginya. Dan ketika ia menundukkan kepalanya, ia terkejut di hadapannya berdiri seorang lelaki yang wajahnya mirip sekali dengan sang raja. Lelaki itu pun tersenyum guys kepadanya dan bilang jika mereka sudah bertemu sebelumnya.